Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Apa doanya? Doanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa pakai kami? Nah, ini ada satu pembahasan ya yang jarang dibahas ya. Tunjukkanlah kami. Kenapa kami? Kalau beribadah gak mungkin sendirian. Islam itu aturan yang menyangkut semuanya. Nggak bisa kita. Contohnya zakat fitrah. Contohnya yang kecil aja. Apakah zakat fitrah bisa sendiri? Tidak. Harus ada koordinatornya ya. Bagaimana? Itu memerlukan banyak orang. Dan semuanya, apalagi hukum-hukum. Nggak mungkin hukum dilaksanakan sendirian-sendirian. Gitu ya. Maka harus berjamaah. Nah, gitu ya. Jadi, inilah sebut kenapa ihdina. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Jalan lurus itu apa? Gitu. Jangan-jangan kita minta petunjuk kepada Allah, minta jalan lurus, tapi setelah ditunjukkan malah tidak diterima oleh kita. Ya. Ya, ini kita harus tahu ya. Jadi, apa jalan yang lurus itu? Nah, coba perhatikan surat Yasin ya yang sering kita baca nih. Wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Jadi disebut jalan yang lurus adalah hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Jadi itulah yang menyembah kepada Allah, itu yang lurus. Menyembah ke Allah karena ada persyaratan dan sebagainya, Ya. Kemudian di dalam surat Al-Imran juga apa katakan? Inna rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi disebut jalan lurus adalah menyembah kepada Allah. Itu jalan yang lurus ya. Artinya menyembah kepada selain Allah itu namanya bengkok gitu ya. Wa kaifa takfuru antum tutla alaikum ayatillahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan bagaimana kamu menjadi kafir? Ini pertanyaan Allah ya. Padahal ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul Muhammad pun berada di tengah kamu. Jadi aneh manusia itu. Al-Quran ada, pembimbingnya ada, tapi masih kafir terus. Jadi ada apa sebenarnya mereka ya? Itu sindiran Allah ya. Kata Allah, barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini berat ya, mempertahankan agama itu ya, karena inilah yang disebut jalan yang lurus ya. Nah, kita seolah-olah ya menyampaikan kepada Allah yang disebut Shiratal Mustaqim itu apa? Kalau tadi apa? Kalau sekarang yang Shiratal Mustaqim itu siapa? Nah, jadi Allah memberitahukan kepada kita yang orang yang sudah mendapat Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mendapat nikmat Allah? Ya, Shiratal Mustaqim itu siapa? Ya, siapa? Para nabi. Nah, jadi bagaimana para nabi ingin tahu? Baca Quran. Bagaimana perjuangan mereka? Ya, dimusuhi, dikhianati, disebut sesat. Nah, itu begitu pola nabi itu. Kenapa dia? Karena dia ada di jalan yang lurus. Ya. Kemudian Siddiqin itu siapa? Ya pengikut Nabi lah, para sahabat, karena dia membenarkan apa yang dibawa Rasulullah ya. Itu para pencinta kebenaran. Kemudian siapa lagi? Orang yang mati syahid, orang yang membela kebenaran itu. Itulah ya. Kemudian orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi satu aja contohnya ya. Kalau kita lihat para nabi, ada nggak nabi yang senang-senang? Semuanya berhadapan dengan pemerintahan zalim. Semuanya. Karena memang tugasnya nabi begitu, menegakkan kalimat Allah. Jadi kalau orang ngaku-ngaku pengikut nabi, pengikut rasul, tapi tidak menegakkan Allah, berarti coret, bukan pengikut nabi. Gitu kan? Dia bukan pencinta kebenaran, tapi pencinta keselamatan di dunia. Ya.
Orang yang mati syahid, apa enaknya? Mati dia. Dia rela kepentingan duniawi. Nyawa, harta dikorbankan. Nah, inilah orang yang lurus. Siratal mustaqim, ya. Orang soleh. Ya, mungkin kita bisa jadi orang soleh. Tapi rata-rata orang soleh ini semua penderitaan. Dia memperjuangkan Islam, itu orang soleh. Bukan orang duduk termenung, ya, kemudian bergabung dengan orang-orang kafir. Nah, apa itu? Ngomong aja Islam. Nah, itu dalam Al-Quran namanya orang munafik, ya. Nah, sekarang bagaimana kita petakan, ya? Dia namanya Siratal Mustaqim, Siratal Maghdub. Nah, bagaimana kita lihat dalam denah ini, ya. Jadi kita ingin tahu, ya, apa itu Siratal Mustaqim. Patokannya ini, tauhid ini, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Tidak ada di sini asma wa sifat. Karena nggak bagaimana untuk mengukurnya, ya. Jadi inilah tauhid, ya, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Nah, bagaimana ini korelasinya dengan kemurnian Allah? Ya, Allah sebagai Rabb menciptakan manusia, gitu kan? Kemudian Allah Malik sebagai raja, punya aparatur, punya kitab, punya aparatur di dunia, gitu ya. Dan dia menurunkan Alkitab ini menjadi Al-Islam namanya. Kemudian Allah sebagai ilah. Ilah itu yang disembah oleh kita, ya. Jadi gini, Cik. Allah sebagai Rabb menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kepada Allah itu harus ada aturannya, harus melalui Alkitab, Al-Islam. Nah, orang yang menyembah kepada Allah melalui kitabullah, ini namanya Siratal Mustaqim. Sebagai perbandingan, coba lihat yang lain, ya. Maghdub, Ghairil Maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Nah, bagaimana nih?